Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdoa secara Islam bagi yang Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih rawuhnya Pak Rusmianto, Ketua MKKS Kota Semarang, yang beliau juga Kepala SMA Negeri 3 Sameneika ini. Saya bersyukur secara pribadi diundang oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Semarang, Bu Tapa Isnaini. Yang pertama terbalik. Bu Isnaini Tapa terbalik, Pak. Nggak betul ya? Ini sudah benar. Satu kemarin saya detail di WA ya. Di antara WA, kalau dari WA dari SMA 13 langsung saja Pak. Kalau yang lain saya abaikan. Agak lama jawabnya, Bu Tapa udah paham. Kalau ada pertanyaan itu saya jawab tidak tahu pada diundang dalam rangka apa. Siap Bu. Baru tahu tadi di ruang kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi kegiatan kali ini kita berdiskusi saja deh. Jadi nanti saya memaparkan mungkin tidak terlalu panjang. Intinya adalah bahwa kita di sekolah ini membangun sumber daya manusia. Apapun yang kita lakukan, program-program yang kita susun, baik di bidang akademik, di bidang olahraga, bidang seni dan seterusnya, semuanya adalah untuk kemajuan siswa. Jadi yang akan kita kembangkan tentu saja SDM, gitu ya, sumber daya manusia. Berbeda dengan di kantor mengurusnya administrasi, gitu ya, misalnya di Dukcapil yang dikelola kan surat menyurat, meskipun berkaitan dengan manusia, gitu. Tetapi yang diuruskan suratnya, surat akte kelahiran, akte kematian, surat dan lain sebagainya. Apakah yang dimaksud dengan transformasi kepemimpinan sekolah, Bapak Ibu? Jadi tidak hanya sebagai subjek adalah saya sebagai kepala sekolah, tetapi Bapak Ibu semuanya individu yang ada di sekolah ini adalah mempunyai peran ya di dalam memajukan sekolah ini. Jadi transformasi kepemimpinan sekolah adalah pergeseran peran kepala sekolah dari sekedar administrator menjadi agen perubahan. Pemimpin transformasional berfokus pada inovasi, memotivasi guru, mengoptimalkan potensi siswa, serta menciptakan ekosistem belajar yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada perkembangan jangka panjang. Nah, untuk mewujudkan ini semua, tentu saja saya tidak bisa sendiri, Bapak Ibu, sehingga dukungan panjenengan semuanya kita butuhkan. Ya. Nah, 4 pilar utama untuk transformasi kepemimpinan sekolah. Yang pertama adalah visi dan arah strategis. Kemarin kita sudah review tentang kurikulum, Bapak Ibu. Di situ juga ada visi sekolah. Ya. Kemarin sudah kita review. Sepertinya hasilnya adalah masih relevan dengan kondisi saat ini. Jika ada perubahan berarti nanti di misi, ya. Karena misi itu adalah tujuan untuk mencapai visi yang sudah kita tetapkan. Ya. Kemudian pedagogis ya Bapak Ibu, jadi berfokus langsung kepada peningkatan kualitas proses belajar mengajar di kelas melalui supervisi dan umpan balik yang konstruktif. Ya. Ini merupakan PR saya Bapak Ibu tentang supervisi, karena supervisi sejatinya adalah sepenuhnya tanggung jawab kepala sekolah. Meskipun dalam pelaksanaannya saya dibantu oleh tim, ya, terima kasih Bapak Ibu tim yang sudah membantu proses supervisi, sehingga supervisi ini sebetulnya adalah proses bukan penilaian tetapi bantuan. Ya. Jadi untuk menyempurnakan proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi untuk menyempurnakan proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas melalui supervisi tersebut. Jadi
sifatnya adalah coaching ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa merasakan sendiri apakah pembelajaran yang saya berikan kepada siswa itu sudah berlangsung dengan baik. Kemudian literasi digital dan data. Bapak Ibu, jadi literasi saat ini sangat penting bahwa kita ketika membuat program itu selalu harus berbasis data. Dan data utama kita tentu saja adalah rapor pendidikan. Meskipun sebagian berpendapat itu kan hanya sampling ya, siswa yang diambil datanya itu kan hanya sebagian kecil, tidak secara keseluruhan. Tetapi dari data itu digunakan untuk mewujudkan nilai dari rapor pendidikan kita, karena secara algoritma di situ data itu diambil ya. Kemudian budaya kolaboratif, mendorong partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah ya, ada guru, siswa, orang tua ya, termasuk tenaga kependidikan juga, membangun iklim yang saling percaya. Harapannya Bapak Ibu seperti yang Pak Rus sampaikan bahwa di sini adem iklimnya, kekeluargaannya luar biasa. Tentu saja harapan saya semuanya tetap terjaga dengan baik, semakin rukun begitu, sehingga dalam mencapai tujuan itu tidak terlalu banyak hambatan. Kemudian juga harapan kita adalah kepercayaan orang tua kepada kita semuanya. Kalau di musim SPMB ini kepercayaan itu kita lihat ya luar biasa, karena kemarin hari Sabtu kita tutup di 710 pembukaan akun dan verifikasi ya. Berarti kan antusias yang luar biasa, sementara kita hanya bisa menerima 324. Berarti kan secara kepercayaan di situ iya. Tetapi ketika nanti sudah berlangsung, ketika sekolah mempunyai program, nah di sini permasalahannya, apakah seluruh orang tua juga percaya kepada kita ketika misalnya harus beriur begitu? Karena tentu saja kalau semua sekolah yang harus menanggung kan tidak mungkin. Tidak mungkin Bapak Ibu, termasuk kegiatan outing kelas misalnya itu. Ketika ada suara-suara di luar yang agak kurang mendukung, kemudian agak kurang, ini kan berarti ada ketidakpercayaan sebetulnya. Misalnya sampai kemarin masuk di lapor gub begitu ya, meskipun jumlah iuran kita itu tidak sebanyak sekolah lain, tetapi ada saja hal-hal seperti itu muncul. Berarti kan mungkin dari orang tua tetap ada rasa ketidakpercayaan. Gegek kok dibandi kepala sekolah, gegek kok gurune mangkat gratisan, ya memang gratis dalam artian tidak membayar, tetapi kan Bapak Ibu guru membayar dengan tenaga dan pikiran kan begitu. Karena kalau tidak didampingi lah siapa sih yang harus dampingi, kan seperti itu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, tantangan pendidikan saat ini adalah bahwa perubahan paradigma pendidikan yang semakin dinamis. Sekolah tidak cukup hanya fokus pada administrasi, diperlukan peningkatan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid, dan pengambilan keputusan harus berbasis data dan kebutuhan nyata sekolah. Nanti kita berdiskusi Bapak Ibu apa program yang sudah berjalan, apakah masih efektif, kemudian kalau perlu perbaikan peningkatannya seperti apa yang ingin kita tingkatkan gitu. Nah, mengapa transformasi kepemimpinan itu diperlukan? Karena adanya perubahan-perubahan ini ya. Jadi dari berorientasi administrasi kepada pembelajaran, kemudian dari kepemimpinan yang terpusat menjadi kepemimpinan yang berbagi. Jadi tanggung jawab ini tidak hanya kepala sekolah ya. Kalau harus saya mengawasi semua sendiri tentu saja tidak mungkin. Sehingga wakil kepala sekolah merupakan tangan panjang kepala sekolah dalam berbagai bidang begitu. Ketika Bapak Ibu mungkin mendapatkan perhatian dari Waka Kurikulum misalnya, dari Waka Sartra misalnya tentang berbagai hal, ya memang tugasnya adalah membantu saya untuk menyempurnakan gitu ya, menyempurnakan apa yang sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, tujuan transformasi diantaranya adalah untuk mewujudkan kepemimpinan yang berorientasi pada mutu pembelajaran, meningkatkan hasil pembelajaran,
mengembangkan budaya kolaborasi, mengoptimalkan pemanfaatan data, dan memberdayakan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Karena ujung tombaknya adalah di Bapak Ibu semuanya yang langsung bersentuhan dengan siswa setiap harinya. Ini kemudian kegiatan semuanya itu harus ada monitoring dan evaluasi supaya bisa diprediksi mana yang berjalan dengan baik, mana yang belum, dan seperti itu. Ya. Kemudian indikator keberhasilannya ada di bidang pembelajaran, tentu saja peningkatan hasil belajar siswa. Di bidang kepemimpinan, guru aktif menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian di bidang budaya sekolah, terbangun budaya refleksi dan kolaborasi. Di bidang tata kelola, berarti pengambilan keputusan yang berbasis data. Teori-teori kepemimpinan, teori-teori kita semua adalah pemimpin. Kepala sekolah pemimpin, Bapak Ibu adalah pemimpin. Artinya semua menjadi penggerak supaya lebih cepat. Bagaimana pemimpin itu kan prinsip melayani, gitu ya. Dan bagaimana pelayanan itu hasta berata, wah itu bagus sekali itu. Tentang bisa informasi menyentuh segala pihak, bahwa pemimpin itu, kita semua pemimpin adalah samudra yang apapun masuk kita tidak perlu reaktif lah, responsif harus secara bagus. Yang masuk apapun tetapi keluar menjadi bagus, itu iklim, atmosfer, vibe sekolah gitu. Okay. Luar biasa sekali Bu Tapa, saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Bu Tapa bahwasanya akan ada transformasi kepemimpinan di sekolah. Nah, saya menitipkan ini saran Bu. Di kita itu programnya sangat banyak, kemudian bagus sekali program-programnya. Nah, yang saya harapkan itu adalah tim kerjanya itu yang jelas Ibu. Kadang satu orang tuh ada jadi berapa tim gitu loh Bu. Saya ini. Kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, ini khususnya sekolah berpusat pada murid. Kaitannya dengan sekolah berpusat pada murid ini, kita awali dari rekrutmen, transformasi, output, dan outcome. Bahwa sekolah itu juga nantinya akan istilahnya meminta dukungan dari orang tua. Merasakan begitu sejuknya iklim yang yang ada begitu. Saya kemudian membayangkan ketika itu ada di dalam iklim sekolah itu mestinya menjadi satu iklim yang sejuk begitu. Ya, alhamdulillah hari ini kita mendapat diseminasi dari Bu Kepala Sekolah terkait bagaimana transformasi kepemimpinan sekolah ke depan. Ada hal-hal menarik yang bisa kita ambil ya. Pertama, kita butuh kerja tim supaya progres pengembangan SMA Negeri 13 itu semakin bagus ya. Kemudian banyak program yang perlu dikomunikasikan dengan mitra ya. Kita belajar juga dari SMA 3 Semarang. Ya, harapannya ke depan SMA 13 Semarang semakin bisa menyelenggarakan program yang sesuai dengan kebutuhan murid, juga bagaimana bisa orang tua menjadi bagian yang dilibatkan sebagai bagian dari transformasi pendidikan di SMA 13.